Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke, sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini saya mau melakukan untuk pengangkatan atau pemindahan bahan bonsai waru India ekstrim, tepatnya di depan rumah agak sebelah kiri ya. Sebenarnya bahan ini masih berproses, berhubung ada kendala, jadi saya mau lakukan pemindahan untuk mengantisipasi biar aman bahan ini ya dari lokasi. Langsung saja kita menuju ke bahannya nanti seperti apa. Ini dia untuk lokasinya. Untuk lahan sempit ini tepatnya pas di sebelah halaman saya ya, sebelah halaman rumah. Jadi lahan sempit ini saya manfaatkan untuk yang beberapa bulan yang lalu saya untuk budidaya program akar bahan bonsai waru ekspos akar, terus ada sekitar 16 bahan dan sudah saya panen. Alhamdulillah sudah diambil sama teman semua. Kita harus yakin ya, optimis sebagai petani bonsai, dimana kita berusaha menanam, pasti nanti ke depan kita akan menuai hasilnya. Karena apa, ini bahan-bahan ini akan saya pindah, ada 1, 2, 3, 4 ya. Sebelah kiri itu sudah saya cangkok, sebenarnya masih proses ya, tapi berhubung tempat kakak saya ini mau dibangun rumah, terus lokasinya di sini di halaman ini buat menampung material, jadi terpaksa saya pindah. Paling yang waru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sancangnya tidak mengganggu ya yang di ujung sana. Jadi saya mau melakukan eksekusi untuk 2 bahan dulu yang di sebelah sana. Terlihat nampak ya, kita mendekat ke bahannya, saya akan eksekusi. Sebenarnya untuk bahan ini belum saatnya untuk dieksekusi ya, masih proses, tapi berhubung tempatnya ada kendala mau buat menampung material, terpaksa saya akan eksekusi. Saya pindahkan ke nanti ke polybag besar dulu. Setelah tumbuh subur nanti akan saya naikkan ke dinding ground yang lebih tinggi agar nanti mudah untuk pengerjaannya. Nanti ada 2 bahan yang saya mau eksekusi terlebih dahulu. Ini sebenarnya dulu konsepnya waru ekspos akar ya. Berhubung pas saya bongkar itu akarnya masih kecil-kecil ya, masih sekian-sekian ya akarnya. Setangkai ini besar dikit. Cuman saya lipat ke bawah, terus saya timbun media tanam sekian. Nah, kita cek geser untuk bahan yang satunya lagi seperti apa, yang nanti saya juga mau lakukan eksekusi. Ini dia untuk 1 bahan lagi yang nanti saya mau eksekusi. Saya mau mencoba untuk melakukan pembongkaran dulu. Saya mungkin akan langsung saya pangkas di bawah ya. Kita lihat dulu nanti akarnya seperti apa yang di bawah. Tentunya ini nanti larinya ekspresi ya, ekstrim. Sementara nanti akan saya tanam di pot plastik kecil dulu. Untuk media tanam di sini saya pengaplikasiannya memakai pasir ladu kali yang poros, sekam yang sudah lapuk, sama pupuk kandang bekas kotoran kambing yang sudah fermentasi. Ini untuk
seberapa saya ngasih pengaplikasian media tanam antara sekam, pupuk kandang sama pasir ladu kali yang poros. Ini saya kasih separuh dari ketinggian daripada potnya ya, kira-kira sekian potnya saya kasih separuh. Terus di sini ada satu lagi, nanti sebelum saya tanam saya lapisi pakai media tanam ini pasir ladu kali yang poros, terus sekam yang sudah lapuk, sama saya campur sedikit kokopit ya, tanpa pupuk kandang. Karena apa? Bekas dongkelan akar serabutnya yang kecil-kecil masih banyak, rentan sekali terhadap pupuk kandang. Jadi sebelum penempatan tanaman di pot, saya lapisi pakai ini dulu biar akar yang muda tidak langsung menyentuh pupuk, jadi ada lapisannya. Selesai, kali ini saya melakukan dongkel dan lalu tanam. Jadi tadi kalau teman-teman tidak skip video saya tadi untuk media tanam, memang sengaja ya saya pakai campuran pupuk kandang, tapi insya Allah aman, karena sebelum tanaman saya taruh di pot plastik tadi, di atasnya media tanam yang pakai pupuk kandang saya lapisi pakai media tanam sekam, pasir ladu kali, dan kokopit tanpa pupuk kandang. Jadi untuk akar baru, akar muda, tentunya aman. Jadi ini memang sengaja untuk penanaman saya standarkan dulu ya. Jadi nanti tunggu bahan ini biar tumbuh subur dulu. Nanti pas pengerjaannya kita mau melakukan wiring atau pengarahan cabang-cabang mana saja yang mau kita pakai, kita bisa lakukan reposisi setelah tanaman ini normal. Jadi biar ini memang saya tegakkan dulu, tumbuh normal, tanaman normal, jadi tidak terhambat untuk nanti pertumbuhan cabang-cabang tunas baru. Kalau langsung kita reposisi seperti yang kita inginkan, biasanya akan pertumbuhannya akan lambat ya, karena jalur nutrisinya naik turun. Apalagi ini konsepnya, walaupun ini akar ya, akar, tapi setidaknya kita normal dulu untuk reposisi, nanti gampang setelah bahan ini tumbuh subur. Ya teman-teman, ini tadi sekedar untuk menjadi inspirasi ya untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya, entah di bahan bonsai apapun. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi, mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga. Saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya. Dari saya di channel Bonsai Gembong, cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.